apa yang ada karena faktor cuaca memang orang sedikit hujan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kepada Tuhan untuk memuji dan mengagungkan nama Dia. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita. Tidak setiap puji datang kita dan terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus buat hari yang baik. Bahkan buat hari yang luar biasa hari ini ya Tuhan. Meskipun cuaca sedikit mendung tapi tidak mengurangi sukacita kami datang kepada untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Melayakan setiap kami yang hadir ya Tuhan.
Tuhan. Kuasa setan roh jahat yang datang yang bukan daripada Engkau. Bersatu hati kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya hanya suasana surga yang berada di tengah kami. Amin. Pakai setiap lidah mulut kami semua tanpa terkecuali ya Tuhan. Sehingga kami, setiap pujian kami ya Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami siap memuji dengan sukacita. Karena kami ya Tuhan tidak memberi selain kami hanya bisa memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami siap memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan salam kiri depan belakang saudara. Seberapa yang ada kita akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sekarang telah tiba ya Tuhan.
Sehingga kiranya firman Tuhan yang disampaikan dengan Tuhan membawa hati kita masing-masing pribadi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu adalah selalu yang terbaik untuk setiap kami saat ini Tuhan. Kita menaikkan puji. dahsyatnya Tuhan yang telah memelihara dan melawat kami sampai kepada hari ini. Sungguh segala sesuatu datang dari Tuhan, dan kepada Tuhanlah pujian kami naikkan. Saat kami
mempersiapkan diri untuk mendengar berita firman-Mu. Engkau yang mengurapi dan memakai kami, dan setiap benih firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Mu itu menjadi satu kekuatan yang baru untuk kami menetapkan pilihan kami kepada Tuhan untuk tetap teguh dan berdiri semakin kokoh kuat di dalam Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu, hanya oleh karena urapan dan kuasa Engkau memampukan hamba-Mu berdiri di tempat ini. Dan kami siap diberkati di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Injil Matius pasal 24. Injil Matius 24 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-28 tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Kita akan membaca ayat ini bergantian, cukup panjang, ayat 15 sampai ayat 28. Saya membaca ayat 15, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 16 sampai kita bergantian sampai ayat 28. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan diselamatkan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang mengatakan kepadamu, lihat, Dia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, dia ada di dalam baik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ baru ada guru. Ya, puji Tuhan. Cukup panjang ayat yang kita baca pagi hari ini, tetapi ini akan menjadi satu pelengkap bagi pemahaman kita tentang peristiwa-peristiwa yang menunjuk kepada akhir zaman telah datang. Ketika kita membaca ayat 15 sampai ayat 28 ini, dalam ayat yang ke-15
dinyatakan bahwa apa yang tercatat di dalam ayat ini merupakan nubuatan dari kitab Daniel. Dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 20 sampai ayat 27. Bahwa ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus atau di dalam bait Allah, di mana pembinasa keji ini akan meluluh lantakkan bangunan bait suci. Dan kalau Bapak Ibu Saudara membaca terjemahan-terjemahan atau membaca tulisan-tulisan dari para hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang menggeluti pada bidang akhir zaman, maka mereka sepakat bahwa peristiwa dari pembinasa keji yang menduduki tempat kudus itu telah dan sedang terjadi. Jadi peristiwa ini adalah sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Permulaannya peristiwa ini terjadi pada tahun 70 Masehi. Ketika Romawi itu dipegang oleh Kaisar Titus. Tidak lama ia memerintah di Romawi, tetapi ada satu peperangan yang hebat yang dilakukan oleh dia dalam rangka menghancurkan Yerusalem, di mana ada bait Allah di situ. Pertempuran itu terjadi hanya oleh karena dua hal yang melatar belakanginya. Satu masalah agama, satu adalah masalah perpajakan. Romawi tidak mau orang-orang Yahudi itu memerintah Yerusalem. Sementara orang-orang Yahudi yang di Yerusalem itu tidak mau tunduk kepada jajahan Romawi. Itu yang pertama. Sehingga Yerusalem tidak mau memberikan pajak itu kepada Romawi. Ini yang menjadi dasar. Tetapi yang kedua adalah masalah agama, masalah keyakinan mereka. Nah, berdasarkan beberapa pernyataan inilah, maka tampillah Titus ini, karena ia punya legitimasi yang cukup kuat, punya dukungan bangsa Romawi yang begitu kuat, kekuasaan powerful ada di tangannya, sehingga dia menekan Yerusalem itu dalam waktu 5 bulan saja menurut catatan sejarah. Termasuk bangunan bait suci yang kedua itu dihancurkan. Inilah yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi ada pembinasa keji yang diwakili oleh Jenderal Titus itu, Kaisar Titus itu, yang menghancurkan tempat kudus, di mana penduduk Yerusalem, orang-orang percaya, orang-orang Yahudi kala itu mempergunakan tempat itu sebagai sarana satu-satunya bagi mereka untuk menyembah Allah yang esa, yang mereka percayai itu. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh berhenti hanya sekedar titik peristiwa tahun 70 Masehi. Tetapi sesungguhnya peristiwa yang tercatat ini adalah baru permulaan. Ini hanya pencetus saja. Peristiwa ini tidak berhenti sampai di sini. Pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus, tetapi ia sedang, dan dia akan menunjukkan kapasitas dirinya menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam ayat yang kita baca tadi, pembinasa keji yang menguasai dunia alam semesta itu melakukan tindakan keji yang tercatat
peristiwa itu belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Mari kita coba berpikir liar Bapak Ibu tentang ayat itu. Sebuah peristiwa yang terjadi tidak akan pernah terjadi lagi selain itu. Betapa dahsyat, betapa mengerinya peristiwa itu terjadi. Peristiwa meletusnya Gunung Krakatau itu tidak hanya dinikmati, tidak hanya dirasakan oleh penduduk Cilegon dan sekitarnya, Serang, Lampung dan sekitarnya, tapi sampai India mereka juga terdampak. Selain terdampak asapnya, juga gelombang yang ditimbulkan oleh anak Krakatau itu. Artinya memang tidak menyeluruh saja, begitu dahsyat. Kalau saya coba mengambil satu kisah peristiwa tentang Nuh, di mana air bah itu menguasai alam semesta. Tidak ada yang hidup selain mereka yang tinggal di dalam bahtera yang dijanjikan oleh Allah itu. Semuanya binasa, semuanya mati. Peristiwa itu terjadi sekali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan peristiwa pembinasa keji yang tampil menguasai ini disebut oleh beberapa penafsir Alkitab sebagai masa kesengsaraan besar. Siapa yang akan disengsarakan dalam peristiwa ini adalah mereka yang dicap pada loh hatinya mengalir darah Kristus Yesus. Mereka yang tidak sependapat, mereka yang tidak sepakat dengan Yesus Kristus, bebas bagi mereka. Mungkin mereka bisa tampil menjadi pembinasa-pembinasa keji yang lain. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Kristus, peristiwa itulah yang akan menimpa kita. Makanya di dalam ayat-ayat yang kita baca, setiap orang percaya harus mawas diri. Semakin membangun dirinya tanpa ragu, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus waspada melihat situasi dan kondisi hari-hari ini. Mari kita memikirkan Bapak Ibu Saudara peristiwa hari ini yang sedang terjadi. Jangan kita berpikir bahwa situasi ini adalah nyaman. Situasinya santai. Tapi justru dalam kenyamanan inilah ini menjadi satu senjata yang mematikan bagi kita. Gus Dur beberapa kali menyampaikan, dan saya pernah katakan kepada Bapak Ibu, kalau ingin melihat gereja hancur, jangan pernah diganggu-gugat mereka. Biarkan saja. Biarkan mereka berjalan, biarkan mereka bertumbuh. Jangan diganggu. Justru Alkitab kan yang berkata, kalau diganggu mereka akan semakin merambat. Dihambat namun semakin merambat. Itu cara kerja gereja. Tapi untuk meruntuhkannya adalah mereka harus biarkan saja. Adakan KKR jangan diganggu. Ada penginjilan jangan diganggu. Biarkan saja. Cepat ataupun lambat gereja itu pasti akan hancur dengan sendirinya. Artinya kenyamanan kehidupan kita itu bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita.
Jangan kita santai, jangan kita lalai dengan segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Karenanya Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap membangun satu keyakinan, membangun satu kepercayaan, terus setia, terus rajin, bangun kehidupan ini lebih kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Karena ada banyak hal yang memungkinkan kita untuk meninggalkan Tuhan. Kenyataan-kenyataan kehidupan, situasi yang kita alami, memungkinkan semuanya untuk kita lepas kendali, untuk lepas kontrol, sehingga kita mulai lupa dengan kenyamanan yang kita miliki hari-hari ini. Ada beberapa hal di dalam ayat-ayat, khususnya ayat 15 sampai ayat 28 terkait dengan siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu itu. Di dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, di situ tercatat ada satu masa di mana kesengsaraan besar terjadi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Bukan berarti ayat ini mendefinisikan peristiwa atau penganiayaan besar itu telah terjadi pada tahun 70 Masehi yang dipimpin oleh Jenderal Titus itu. Bukan. Dia hanya sebagai pemula saja. Tapi kelihatannya hari ini diam, kelihatannya hari ini tidak ada pergerakan, tapi mereka sedang menyusun kekuatan. Puncaknya adalah menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Akan terjadi masa aniaya besar-besaran selama 3,5 tahun. Itu kan kalau kita belajar tentang peta zaman, itu pun baru tafsiran-tafsiran yang muncul. Tetapi tafsiran-tafsiran itu berdasarkan semua kronologi yang tercatat di dalam Alkitab. Dari sini kita menemukan satu tanda, satu peristiwa bahwa sesungguhnya masa itu akan terjadi. Jenderal Titus memang pembuka dasar itu, tetapi peristiwa sesungguhnya pembinasa keji itu akan tampil pada masa menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya kita tidak boleh terlena. Kita harus tetap menjaga kondisi hidup kita, kondisi rohani kita untuk tetap terjaga. Meskipun bagi kita tidak tahu juga Bapak Ibu Saudara kapan peristiwa pembinasa keji itu akan tampil pada puncaknya menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini. Mungkin kita masih ada, mungkin juga kita sudah tidak ada. Tetapi yang pasti adalah Alkitab menggaransi, memberikan arahan dari ayat-ayat yang kita baca itu. Mari kita waspada, mari kita menjaga diri terhadap hal itu. Di atas kesemuanya itu, saya percaya begini, bahwa tangan Tuhan akan tetap menjaga dan melawat kita. Kalau kita membaca kitab Wahyu, pada masa aniaya besar itu, bagi mereka yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, mereka akan diangkat oleh Tuhan ke satu tempat. Mereka akan terhindar dari segala mara bahaya itu. Inilah yang saya sebut, meskipun demikian terjadi penganiayaan, kesengsaraan dahsyat yang
belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi itu. Tapi dalam hal ini pun Tuhan tetap berkuasa menjaga dan memelihara gerejanya. Tuhan tetap turut campur tangan. Saya tetap menaruh kepercayaan begini. Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan sekalipun, Tuhan ada dalam waktu itu. Anda sedang terpuruk, Anda sedang mengalami kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi terendah sekalipun, yang kelihatannya menurut akal pikiran kita tidak mungkin, tetapi Tuhan tetap dimungkinkan hadir dalam peristiwa itu. Sepeninggal adik saya waktu sakit sebelum meninggal, bukannya kami tidak berdoa. Siang malam waktu ia sakit, kami selalu berdoa berlutut, Tuhan tolong sembuhkan, tolong sembuhkan. Tapi akhirnya dipanggil Tuhan juga, dia pulang gitu dari penyakitnya itu. Lalu apakah saya membangun keyakinan begini? Oh, begini ya Tuhan. Tuhan tidak ada ya. Kalau Tuhan ada, pasti Tuhan akan menyembuhkan. Seperti Marta dan Maria kan, ketika saudaranya mati itu. Seandainya Yesus engkau ada di sini, pasti saudaraku itu tidak akan mati. Pertanyaan besarnya, apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa Lazarus itu akan mati? Alkitab mencatat semuanya dalam sepengetahuan Tuhan. Saya ingin sampaikan begini, meskipun ada kesengsaraan yang dahsyat tercatat dalam ayat ini, tapi Tuhan tidak pernah dalam kuasanya itu luntur sedikit pun. Sekarang bagaimana kita membangun keyakinan dan kepercayaan itu kepada Tuhan? Saya pernah saksikan kan di depan Bapak Ibu Saudara, waktu saya SMA itu saya suka cari madu. Gak tahu adik saya Lukas ini masih ingat enggak, waktu saya pulang tubuh saya penuh dengan jarum suntik dari lebah itu. Jumlahnya ribuan mungkin. Sampai tetangga saya namanya Pak Kailan itu, dia ketakutan melihat tubuh saya penuh dengan jarum-jarum lebah itu. Satu saja orang kena itu, pusing kepalanya, sakit. Bagaimana tidak, dari atas 30-40 meter itu, saya turun ke pohon, gak mungkin cepat kan. Saya meyakini begini, bukan karena orang tua saya, kan bapak saya itu dari Pacitan. Dari Pacitan tahu sendiri ya, itu orang punya kepandaian, orang punya ya orang-orang perdukunan begitulah. Tapi saya bukan anak dukun ya, bukan saya anak dukun. Jadi nanti jangan datang Mbak, minta tolong Mbak. Saya bilang Mbakmu, saya bilang begitu. Saya anak bapak saya gitu. Tapi saya percaya begini, peristiwa itu terjadi ada Tuhan. Meskipun pada kala itu saya berpikir, karena saya masih anak SMA yang masih bugal, belum jelas masa depannya, saya sempat berpikir, wah apa karena bapak saya yang ngasih apa-apa ke tubuh saya ini. Tapi kesimpulan akhir adalah semua karena Tuhan. Dan kemampuan untuk melihat ini bukan gampang Bapak Ibu. Kemampuan untuk meyakini semua karena Tuhan dan Tuhan itu baik, itu bukan hal mudah. Karena
mana pekerjaan Tuhan dan bukan, itu sama tipis sekali. Sehingga sulit bagi kita untuk membedakan. Itulah sebabnya kenapa orang meninggalkan Tuhan, karena mereka melihat pembedaan yang tipis sekali antara pekerjaan Tuhan dan pekerjaan yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita membaca juga di dalam ayat 23 sampai ayat 28 itu ada pembinasa-pembinasa keji. Mereka adalah Mesias-Mesias palsu. Mereka adalah nabi-nabi palsu. Mereka mengadakan mujizat. Mereka juga mengadakan tanda-tanda heran. Kemungkinan juga orang yang sakit yang datang kepada nabi palsu itu disembuhkan. Sebaliknya mungkin ketika mereka datang kepada Tuhan, tanda petik, mungkin masih diberikan harapan-harapan saja. Sehingga benarlah pada peristiwa itu akan ada banyak orang menjadi murtad. Ada banyak orang mengabdikan dirinya kepada Mesias-Mesias palsu itu. Sebab apa? Mesias-Mesias palsu itu memberikan harapan yang pasti, dapat dirasakan, dapat dilihat, dapat diindra dengan baik. Kalau sudah dapat diindra dengan baik, maka itu akan menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang punya kadar iman rendah. Di Jawa Tengah itu ada namanya Kampung Samin. Bisa di googling itu, Kampung Samin. Kampung Samin itu adalah kampung di mana mereka hanya punya satu keyakinan, kepercayaan. Tahun 90-an sampai 94 itu khususnya di Lampung Utara banyak orang hijrah. Banyak orang meninggalkan, menjual harta miliknya, pergi mengikuti Romo Samin namanya. Dan rupanya kemarin di Facebook itu keluar ada kampung namanya Samin di Jawa Tengah. Nah, ada satu keyakinan yang didorong di situ. Kenapa? Mereka menganggap Romo Samin itu sebagai seperti seorang nabi. Sehingga orang merelakan rumahnya dijual, rela meninggalkan istri, rela meninggalkan anaknya, pergi. Di kampung saya, ini kalau Pak Lukas tahu, kepala desa kami pergi meninggalkan istri dan anaknya. Depan rumahnya dijual, mereka pergi ke kampung Samin ini untuk memberikan dedikasi kepada seorang yang disebut Romo Samin ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara menjanjikan? Meskipun yang diungkapkan hanya kata-kata, hanya pernyataan-pernyataan saja, tapi banyak orang tergiur dan memastikan untuk menjadi pengikutnya. Tuhan Yesus katakan dalam ayat 15 sampai ayat 28, atau tegasnya ayat 23 sampai 28 itu, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa pada masa kesengsaraan besar itu akan tampil Mesias, akan tampil para nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Melalui apa? Tanda-tanda dan mujizat. Setiap hari kan kita membutuhkan mujizat. Waktu sakit kita membutuhkan mujizat yang mendatangkan kesembuhan. Waktu kita mengalami kekurangan, kita ingin mujizat supaya dilimpahkan kehidupan ini agar menjadi terhormat menurut pandangan kita.
Tapi hati-hati dengan nabi-nabi palsu. Beberapa tahun yang lalu kan saya juga sering sampaikan, ada namanya Bapak Pendeta Sibuya. Mereka pergi ke satu tempat, pergi ke gunung, mereka berkata, di tempat gunung inilah nanti Mesias akan datang. Mereka menjual harta benda mereka. Semua yang mereka miliki mereka habiskan dan mendedikasikan diri untuk pergi ke satu tempat itu. Mereka bersemedi rame-rame. Tapi setelah ditunggu waktunya, tidak kunjung datang. Akhirnya mereka satu persatu mundur dan mengeluh. Mau pulang kampung, rumah dan keluarga sudah tidak ada. Sekarang tinggal bagaimana kalau uangnya sudah habis. Terlunta-lunta di negeri orang, terlunta-lunta di kampung orang. Kenapa? Karena terhipnotis dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Alkitab berkata kalau di sana ada Mesias, ada Nabi, jangan datang ke sana. Ayat ini memungkinkan kita untuk kita dapat terus waspada. Untuk waspada itu sebenarnya dibutuhkan satu mental, satu pembangunan keyakinan yang kokoh dulu, di mana kita harus memperlengkapi secara komprehensif tentang firman Tuhan. Lalu kita bisa menjadi orang yang disebut sebagai yang waspada, berjaga-jaga. Kalau pemahaman kita masih kosong dan kita tidak mengerti apa-apa, bagaimana mungkin kita bisa waspada? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga diri? Sulit untuk ada pada posisi itu. Karenanya setiap kali kita diajar, dididik, kita di rumah belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan yang kata Alkitab siang dan malam itu menjadi satu bekal, menjadi satu dasar bagi kita untuk kita waspada. Kenapa? Tanda-tanda itu nyata di depan mata kita. Beberapa prediksi menyatakan bahwa pembinasa keji atau nabi-nabi palsu ini, mereka orang yang punya kuasa. Mereka kelompok yang punya kekuatan, yang punya kemampuan untuk mengatur, yang punya kekuatan untuk mengubah. Ini kan bahaya, sesuatu yang perlu dideteksi. Dan untuk mendeteksi itu Bapak Ibu Saudara, kita harus punya pemahaman yang komprehensif tentang apapun, tentang firman Allah, tentang Tuhan. Jadi hari ini mari kita belajar satu bagian yang penting. Mari kita waspada, mari kita berjaga-jaga tentang semua peristiwa yang sedang dan akan terjadi ke depan. Jangan lengah, jangan lalai. Bangun terus kehidupan kita di dalam takut akan Tuhan. Yang terakhir dari ayat 27 itu, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Artinya kedatangan anak manusia itu meskipun dalam peristiwa yang cepat, tetapi dapat dilihat, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh sekalian orang mereka yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya begini Bapak Ibu, kedatangan Kristus kali yang kedua itu jelas terlihat. Kenapa? Karena sejak semula Tuhan telah memberikan tanda-tandanya bagi kita. Seperti yang pernah saya katakan, namun ketika Ia memberikan tanda-tanda, kita tidak bisa memutuskan waktu, tanggal, dan tahunnya kapan ia akan terjadi.
Sebab itu mengindikasikan kita untuk terus belajar, waspada dan berjaga-jaga. Yang pasti kedatangan Kristus itu jelas, terlihat dan nyata. Jadi saya ingin simpulkan sederhana berdasarkan Matius pasal 24 ayat 15 sampai ayat 28 itu, mari kita bersiap sedia. Mari kita sadar, mari kita terus introspeksi diri, mari kita terus membangun kehidupan rohani kita lebih lagi. Mari kita membangun kehidupan kita ini lebih baik. Bersamaan dengan itu, mari kita waspada terhadap tanda-tanda zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa kepada Tuhan. Untuk setiap benih firman Allah yang telah kami dengar, kiranya ini menginspirasi kami sehingga kami dapat menangkap satu pesan, satu makna, satu kebenaran. Kiranya kami harus tetap membangun tubuh rohani kami ini untuk tetap tinggal setia dan terus percaya kepada Tuhan. Sebab dimungkinkan pada hari-hari kesukaran, pada masa-masa yang sukar akan tampil Mesias-Mesias palsu, akan tampil nabi-nabi palsu yang akan mengubah keyakinan dan kepercayaan kami. Terlepas dari itu semua, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk menjaga, untuk mengawal setiap kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar kiranya kami menikmati kebenaran di mana Kristus membawa kami kepada satu tempat yang penuh dengan kemuliaan, menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Teguhkan setiap kami, jangan lenakan kami dengan apa yang terjadi, jangan lenakan kami dengan kenyamanan hidup kami, tetapi biarlah kami berani merombak kenyamanan hidup kami untuk kami mengabdikan diri terus kepada Tuhan dan firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus. Bersama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Gembala buat firman yang sudah disampaikan. Kiranya mencerahkan buat kita semua. Amin, saudaraku. Kita akan memberikan persembahan semua yang bertugas maju ke depan. Mari bersama-sama kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan dan pujian sudah kami naikkan. Saatnya kita memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya melayakan setiap kami, memberkati setiap kami ya Tuhan. Kiranya hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami siap memberikan rasa ucapan syukur dan penuh dengan rasa sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Harapan.
perjalanannya silakan menghubungi Ibu Simanjuntak. Kemudian untuk perluasan tempat ibadah bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk acara retret bisa menghubungi Ibu Edi Paulus. Dan segala informasi yang Bapak Ibu perlukan tentang ketiga hal ini bisa menghubungi nama-nama tersebut, Ibu Lili, Ibu Juntak, kemudian Ibu Edi Paulus. Kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, yang hari ini masih dirawat di rumah sakit, Bapak Diki, ya. Kita berdoa supaya tolong Tuhan sembuhkan. Dan sekiranya mungkin ada Bapak Ibu yang mau menengok atau berkunjung, silakan ya. Bisa ke rumah sakit Metropolis, Metro Hospital, Metropolis itu mall ya. Ya habis dari Metro itu ke Metropolis gitu maksud saya. Jadi bisa berkunjung ke sana supaya Bapak ini bisa dikuatkan kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari bersama kita berdiri dan kita akan akhiri ibadah di dalam doa. Segala yang terbaik yang datang dari Tuhan telah kami terima, dan itulah yang menjadi penguat dan peneguh bagi kami untuk kami semakin menetapkan pilihan kami di dalam Tuhan, untuk kami terus mampu merombak setiap tatanan kenyamanan kehidupan ini, untuk kami selalu waspada dengan hari-hari yang kami jalani. Diberkatilah seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang bekerja, mereka yang berwirausaha. Tuhanlah yang melimpahi dengan segala berkat. Sekiranya mungkin ada kesulitan, ada masalah yang mereka hadapi, tangan Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan, sehingga ada solusi-solusi yang baik, sehingga Tuhan melimpahkan segala berkat dan kemurahan-Nya. Diberkatilah kami sebagai kepala rumah tangga, diberkati kami sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menopang dan menolong kami. Aktivitas kami sepanjang minggu ini, Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi rekan-rekan kami yang masih ada dalam kelemahan tubuh. Kami percaya tangan Tuhan yang akan menopang mereka. Jamah berkati, sembuhkan Bapak Rudi, Ibu Junta, Ibu Nina, Ibu Maria, Bapak Merlan Sigalingging, Bapak Yason, Opung Bonar, orang tua Raffi. Kami berdoa bagi Bapak Diki yang masih terbaring dirawat di rumah sakit. Nama-nama yang setiap kali kami sebut, kami panggil di hadapan Tuhan. Engkau yang hadir bagi mereka. Jamah sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kekuatan dari Allah menyertai mereka sekalian. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung. Berdoa bagi Ibu Agnes, berdoa bagi Ibu Seli, berdoa bagi Ibu Farina. Berkati kandungan mereka, berkati anak, berkati ibu, beri kesehatan, kekuatan yang baru. Diberkatilah bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Diberkatilah mereka saat mereka mengalami kesulitan untuk tempat ibadah mereka. Dan berkatilah gerejamu di tempat ini. Kerinduan kami untuk memperluas ruangan ibadah, Tuhanlah yang menyediakan semua. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa,
cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus, dan kami terima segala berkat Tuhan. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.